afiliator dibandingkan bisnis-bisnis yang lain, kayaknya resikonya paling kecil. Mungkin persiapan ke situnya nggak ada gitu ya. Mungkin mereka nggak anggap jadi afiliator itu bisnis. Kalau gue nih, strategi gue ya kan, kalau gue mau mulai sesuatu yang baru, gue pasti nomor satu itu adalah dia melakukan aktivitas affiliate, tapi dia tidak tahu benar-benar strategi yang mestinya dilakukan seperti apa. jadi affiliate apakah harus full time ataukah bisa disambi sambil kerja? Apakah chance untuk suksesnya bisa lebih besar atau lebih kecil kalau misalnya kamu full time? Nah, hari ini kita akan jawab itu semua. Jangan lewatkan. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Alright guys, hari ini kita akan ngomongin tentang kerja jadi affiliate nih ya. Kan kebanyakan orang mikir affiliate itu adalah orang yang nggak ada kerjaan, nggak diterima di mana-mana, akhirnya jadi affiliate. Apa benar begitu? Atau mungkin bisa nyambi ya kan, sambil kerja, atau memang dia memang oke, gue mau jadi affiliate. Begitu lulus SMA atau kuliah ya kan, oke, gue mau jadi affiliate. Ya menurut kamu bagusan kayak gimana? Awalnya memang mungkin orang yang nganggur ya jadi affiliate. Jujur banget loh. Iya dong, awalnya affiliate itu booming kan juga karena itu. Kenapa emak-emak banyak di afiliator? Karena dia punya waktu. Iya, betul juga. Afiliator tuh emak-emak 90%. Jadi kenapa? Karena dia punya waktu. Dan kalau dia harus kerja di luar nggak mungkin. Ya ini konten dapat duit. Ya udah jadi afiliator. Awalnya gitu ya. Tapi apakah terus kita nganggapnya itu sampingan? Itu lain soal gitu loh. Kalau kamu ngelihat ini potensinya gede, ya jangan lagi jadikan ini sampingan gitu loh. Kalau pertanyaanmu apakah bisa disambi? Aku ini kerja profesional jadi seorang apalah marketing atau apa terus jadi afiliator? Ya banyak sekarang seperti itu. Banyak ya? Banyak banget. Ini kemarin pesertanya kita di seminar sebelumnya. Dia nanya ke aku, ini lagi makan nih. Pak, saya mau tanya, mau konsultasi. Saya sama istri profesional kerja. Gaji kita cukup oke, Pak. Jadi secara ini kita nggak berkekurangan. Tapi aku sudah suntuk dengan dunia korporasi. Aku pengen bisnis sendiri. Tapi kalau bisnis sendiri itu lebih resikonya gede. Afiliatornya apakah, dia tanya gini, apakah afiliator itu benar-benar bisa menggantikan penghasilan saya? Dan dia sebutin nominal gajinya. Dia berdua 40 juta sebagai profesional. Terus aku bilang, ya sangat-sangat mungkin sekali aku bilang. Bahkan terus Pak Andri buka dashboard. Bahkan kita di 3 bulan pertama masuk di 30 juta komisi. 3 bulan pertamanya kita. Gitu loh. Artinya apa? Ya itu sangat-sangat bisa untuk replace dia punya penghasilan yang sekarang gitu loh. Cuman cara kamu menjalankan afiliatornya kayak gimana itu yang jadi masalah gitu. Ada orang banyak pengen tapi jalannya asal-asalan ya nggak mungkin bisa capek gitu. Pengen doang baru mulainya. Nggak semua orang siap sama disiplinnya jadi afiliator. Iya, aku setuju banget sih. Banyak orang tuh kepengen, mau gitu ya. Ya niat gitu ya, tapi kerjanya itu kurang, tidak terrealisasi di situ. Tapi menurutku challenge terbesar ya dari orang yang nyambi adalah dia habitnya tuh belum ada di situ. Karena habitnya dia kan ya kerja, ya kan kerja, habis itu pulang mungkin dia pengen nyantai, main game, main sama keluarga. And then after that, tahu-tahu udah waktunya tidur. Jadi dia udah nggak sempet tuh ngerjain itu. Ya. Tapi untuk posibilitas ada. Ada, cuman ya memang sebaiknya jangan langsung keluar. Ya, itu penting sekali. Kamu harus sudah punya pondasi dulu, punya akunnya dan sudah menghasilkan lah paling enggak. Ya melebihin UMR dulu lah. 70%-nya penghasilanmu sudah bisa cover dari yang affiliate ya why not gitu untuk keluar, nggak ada masalah sih. Sebenarnya kalau mereka aku udah pernah simulasi ya, maksudnya kalau jadi afiliator selama kamu dapat komisi 1 bulan udah melebihin dari UMR aja kamu pasti udah nganggap itu serius. Tapi gini, ada satu sih menurut gue satu challenge terbesar ya. Karena gue pernah jadi pegawai juga, I know. The hardest thing menurut gue ya kan adalah dari segi kesiapan mental, ya kan? Karena kalau jadi pegawai kan enak ya, maksudnya income tetap ya. Income-nya tetap, ya kan? Tapi kalau lu jadi afiliator, ya kan? Atau lu punya bisnis sendiri, waktu zaman dulu bisnis sendiri ya kan? Lu tuh banyak sekali resiko yang lu nggak tahu gitu, ya kan? Modalnya gede. Karena afiliator juga sebenarnya modalnya cukup besar buat orang yang mungkin nggak paham ya. Karena selain mungkin produk, alat-alat konten dan lain sebagainya, next adalah waktu. Ya kan, waktu itu sebenarnya menurut gua adalah modal paling mahal. Betul, ya kan. setuju. Kemudian yang kedua iklan.
Nah ini banyak orang yang belum menyadari bahwa ternyata lu perlu bayar lagi nih iklan, ya kan? Itu istri saya tuh kalau saya ngomong iklan bayar segini, ngapain kamu bayar gini-gini? Gue bilang kalau lu nggak bayar nggak ada traffic, gue bilang nggak bisa, ya kan? Nah jadi banyak orang kayaknya gue ngelihat mungkin persiapan ke situnya nggak ada gitu ya. Mungkin mereka nggak anggap jadi afiliator itu bisnis. Nah masalahnya untuk bisnis aja dia nggak ada mentalitas ke sono, ngerti kan? Iya. Kalau bisnis kan lu mesti produce something, you do something, ya kan? You keluarin duit buat something. Nah ini yang nggak gampang menurut gua. Keluar dari situ tuh, betul. Itu nggak gampang. Dia mungkin mindsetnya adalah menjadi afiliator itu adalah sebuah pekerjaan, bukan sebuah bisnis. Gitu ya? Kan beda ya mindset sebagai menjadikan afiliator ini sebuah pekerjaan sama mindset menjadikan afiliator ini sebuah bisnis. Kalau menjadikan ini sebuah bisnis ya berarti you build system, ya kan? Kamu mesti bangun. Oke, aku mesti belajar menganalisa, melakukan ini itu, banyak hal yang behind the scene-nya. Di samping bikin konten, di samping live-nya, gitu kan. Ada banyak hal-hal belakang layarnya yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita di dunia pekerjaan, nggak ada. Lu punya job desk itu ya itu. Yang lain ada divisi lain yang mikirin, gitu. Padahal kalau kamu jadi afiliator yang besar, kamu harus punya mindsetnya, ini bisnis loh, ini bukan pekerjaan. You have to think about the whole thing. Iya, kan? Ada banyak aspek yang harus dipikirin di belakang layar. Di samping kamu harus bikin konten yang live. Iya. Setuju. Nah, cuman ada obatnya. Tahu nggak gimana akhirnya gue bisa keluar dari situ, akhirnya punya usaha sendiri dan lain sebagainya. Mau tahu nggak? Buat. Lu mesti punya temen yang bener. Temen yang lu hangout. Ya kan? Nah mungkin di awal tuh nggak pernah nyadar gitu ya, bahwa pertemanan atau komunitas itu penting banget. Karena itu mempengaruhi kita. Gitu. Kalau temen lu semuanya hobinya hura-hura, nyantai, lu bakal hura-hura dan nyantai. Kalau temen lu hobinya main basket, lu bakal main basket. Ya kan? Sama juga kalau temen lu males, ya lu bakal males. Jadi akhirnya susah banget ya sebenarnya kalau misalkan case kayak tadi ya. Maksudnya kayak suami istri udah punya income, circle-nya mereka juga circle eksekutif, karyawan. Terus gitu punya anak kecil, bayi, perlu diurus. Terus habis itu mereka ribet. Mereka punya keinginan untuk memulai dan join programnya kita aja, menurutku itu udah satu langkah yang luar biasa sih. Karena kalau ngomongnya kayak begitu ya memang circle-nya gak ada yang ngebawa ke situ, dia harus keluar dari circle existingnya dia loh. Ya itu preparationnya itu nggak gampang. Nah makanya gue ngomong temen gue dulu tuh semua temen kerja gitu loh, ya kan? Ada satu yang berhubungan sama ini ya. Kita punya afiliator yang join ke kita juga, yang dari profesional. Lu punya teman, akhirnya dia resign, terus ketemu lu disuruh jadi afiliator sampai sekarang. Oh, iya kan? Yes. Itu gimana? Kamu kan dekat sama dia tuh. Iya. Proses perjalanannya dia kayak gimana? Dan bahkan sampai sekarang pun aku bisa bilang belum bisa menggantikan penghasilan sebelumnya kan? Belum bisa. Maksudnya dari afiliatornya pun belum bisa. Belum bisa. Tapi dia udah nekat udah resign. Dia nekat udah resign ya. Ada yang kayak gitu ya guys ya. Nggak ada yang salah dengan itu selama lu memang gangho dan jalan terus. Gue yakin suatu saat gangho itu apa? Gangho tuh maksudnya ngegas gitu. Ya kan? Jadi dia ini sekarang posisinya itu memang masih fight ya, masih fight. Tapi gue ngeliat sih telaten sih, rajin gitu ya. Masalahnya mungkin cepat atau lambat aja. Mungkin belum hoki aja, ketemu produknya belum pas atau ininya belum, metodenya belum pas menurut gue. Tapi dia udah full time di sini. Nah, yang jadi menarik itu adalah dia dulu kerja tuh di perusahaan yang cukup besar ya kan, mungkin gajinya cukup banyak dan dia udah punya simpenan juga gitu loh. Makanya dia kemarin tuh dia memutuskan untuk berhenti bukan karena memang dia langsung berhenti, enggak. Dia ngelihat perusahaannya ini memang kayaknya udah nggak bakal jalan gitu. Akhirnya dia memutusin keluar sendiri gitu. Dia bilang udah gue selanjutnya sekalian aja gitu. Apalagi kemarin dia sempat beli apa gitu kayak franchise gitu ya, it doesn't work gitu kan. Nah gue bilang ya lu coba ini aja ya kan. Dan benar-benar dikerjain sama dia. Tapi sekarang lumayan sih, udah mulai naik lagi ya kan, udah mulai ini ya kan. Saya rasa it's just about time, ya. Tapi berapa banyak yang orang mau nunggu? Ya itu dia. Kan nggak bisa kamu bilang ya ini tinggal nunggu aja, kamu bisa meledak, tinggal nunggu produk. Lah berapa lama dia harus nunggu? Saya nggak tahu, makanya tergantung dari usaha juga. Nah, kalau pertanyaan dibalik lagi sama orang yang juga pengen dari profesional dia masuk ke affiliate, aku harus prepare sampai berapa lama? Dan dia harus nyiapin dananya untuk biaya hidupnya. Aku punya prinsip gini, Pak. Ini termasuk di bisnis ya, nggak cuma kamu profesional atau apa.
kalau aku di bisnis, ketika kita otaknya mikirin besok mau makan apa, keluarga di rumah mau apa makan nggak ada dananya, itu kita nggak bisa bisnis, nggak akan bisa bisnis. Ya. Bahkan aku pernah dalam kondisi utang duit ya untuk save kita punya pengeluaran selama 5 bulan 6 bulan ke depan. Setelah itu aku jalan bisnis, pagi siang sore malam ngurusin usahaku. Gimana? Utang uang. Kita bisnisnya ada dananya misalnya ya. Tapi untuk kepastian duit per bulan itu belum ada. Jadi kamu hutang untuk dana darurat. Bukan dana darurat. Untuk kebutuhan rumah tangga selama 6 bulan ke depan. Wow. Itu supaya kamu punya peace of mind gitu maksudnya? Karena aku bisa mikir. Aku gitu. I think it's a good strategy. No. Gak semua orang, gak semua orang kayak gitu. Enggak, maksudnya strateginya dia gini. Dengar dulu. Strateginya dia kan maksudnya buat peace of mind-nya dulu itu yang diutamain nomor 1, baru dia bisa mikir. Yes. Itunya benar. Tapi berapa banyak orang disclaimer yang not financial advice ya. Makanya ini aku bilang ya, aku itu paling nggak bisa kerja kalau otakku mikirin sesuatu yang tidak ada hubungan sama kerjaan. Ya, tapi harus dipikirin gitu loh. Maka aku pakai strategi seperti itu kalau aku gitu loh. Tapi dan pernah dalam kondisi itu aku. Memang ada certain numbers yang harus dimilikin kontan di tabungan kita untuk kita bisa ngerasa tenang dan bisa mikir. Iya, dan setiap orang numbers itu beda-beda ya. Beda-beda. Itu dalam konteksnya Pak Andri berarti 6 bulan biaya hidup. Gitu. Kalau nggak ada dana itu nggak bisa mikir, jadi lebih baik ngutang supaya ada dana itu gitu loh. Sehingga dana yang utamanya bisa dipakai. Maksudnya itu toh. Ya, untungnya dalam 2-3 bulan sudah tertutup dan bisa balikin. Oke. Ya, ini case yang berhasil kan. Cuman itu yang aku lakukan di bisnisku sebelumnya nggak sampai hutang, tapi misalkan aku punya modal nih sekian ratus juta atau sekian M misalnya ya. Aku pasti sisihkan ini untuk pos ini buat kebutuhan rumah tangga selama sekian bulan. Nggak boleh nungguin dapat hasil baru ini, ngerti nggak sih maksudnya? Aku kayak gitu, aku selalu punya anggaran sendiri. Tapi iya. Itu yang aku lakukan. At the end of the day, business is always about taking risk kan. Gitu. Maksudnya mengambil hutang untuk biaya hidup itu ilmu ekonominya nggak ada Pak. Lucu kan? Ya, biasanya kan hutang untuk bisnis gitu kan. Iya. Ini kalau dihitung di personal finance punya ilmu, ini namanya hutang jahat. Karena berhutang untuk biaya hidup loh. Iya, tapi ini karena resiko yang diambil adalah dia nggak mau mindsetnya terganggu karena biaya hidup 6 bulan ke depan nggak tercover. Iya. Gitu. It's actually good. Makanya good mindset, It's a good mindset. Itu nggak gampang. Bahkan mungkin ada orang lain ya, dia daripada gitu dia akhirnya tinggal balik sama mertua. Ada yang kayak gitu kan? Ya itu sama sebenarnya. Ya, tiap orang strateginya beda-beda. Sama kan, untuk save dia punya harian rumah tangganya dia. Cuman caranya dia balik ke mertua. Kalau aku malah justru lebih pusing kalau kayak gitu. Karena akan ada problem yang lain gitu. Yes. Nah itu setiap orang, tapi gue setuju banget tadi kata Anthony, setiap orang punya certain kind of numbers yang mesti ada di akun banknya supaya dia merasa peace of mind. Nah ini penting memang. Karena tanpa peace of mind ya lo nggak bisa jalan. Sebenarnya balik lagi sama lah kan, pertanyaan kan kalau misalkan kamu punya kerjaan profesional ya, terus mau masuk ke dunia bisnis secara umum ya, dan ini spesifiknya ke affiliate gitu kan. Aku sih saranku yaitu jangan pernah keluar dari perusahaanmu kalau kamu tidak save kamu punya kebutuhan hidupmu selama beberapa bulan. Angkanya bisa 5 bulan, bisa 3 bulan tergantung kamu punya keamanannya tadi seperti Anthony bilang. Ya itu juga makanya kayak save of mind ini kan terusik ya, begitu kamu memulai sesuatu yang baru dan apalagi memulai sesuatu yang memang kamu nggak familiar. Ya. Nah makanya gue bilang, kalau gue nih strategi gue, ya kan, kalau gue mau mulai sesuatu yang baru, gue pasti nomor 1 itu adalah gue nyemplung berenang dulu. Tapi gue nggak langsung melakukannya. Artinya apa? Gue cari temen, cari ini, komunitasnya dulu penting, gitu ya. Karena dengan begitu kita baru tahu, ya kan, oh ini gini. Jadi kamu bisa belajar dari pengalamannya orang lain. Makanya menurut gua pengalaman itu sangat berharga. Bedanya aku sama Pak Michael tuh kalau memulai sesuatu ya, Pak Michael tuh bisa menjalankan itu kayak test the water dikit-dikit bisa dia. Iya. Kalau aku nggak bisa, all out. Aku all out. Begitu terjun udah. Okay. Kalau enggak. Ya. Kan kamu bahkan dia affiliate tuh dia duluan loh bro. Aku ngeliat Pak Michael live, gila ini dia nge-live. Dia bisa nyoba dulu, terus itu habis itu kamu kan stop dulu kan. Yeah. Sempat stop, terus habis itu aku baru mau masuk kan. Iya.
Kalau aku nggak bisa, begitu jalan hajar udah. All or nothing gitu ya. All or nothing ya. Makanya ini tergantung ya strategi karakter. Setiap orang beda-beda. Orang beda-beda. Toh dua-duanya ujung-ujungnya sama ya, bisa cuan juga. Okay. Tapi kalau boleh memilih afiliator dibandingkan bisnis-bisnis yang lain, kayaknya resikonya paling kecil. Iya, setuju. Ya, secara risiko. Ini ada, entah ini positif atau negatif aku nggak ngerti ya. Sejak gara-gara afiliator, aku jadi ngeri loh bikin bisnis konvensional. Jangan konvensional, bisnis online lah. Bisnis, secara umum bisnis. Secara langsung di-compare langsung berasa. Buka brand, itu aku sekarang masih agak hold back. Karena jadi afiliator enak, dia nggak perlu mikir stok mati, nggak perlu mikir perputaran cash flow yang inventory, ya kan? Pun kalau ada host co-host juga, maksudnya perputaran ringan gitu, bukan perputaran yang produk kan gitu. Nggak usah mikirin produksi, nggak usah mikirin bad stock, gitu. Ya banyak resiko yang sudah dihilangkan lah kalau memang jadi afiliator gitu. Ya, makanya ini waktu yang tepat banget guys, terutama buat kalian yang lagi unda-undi, lagi mikir ya kan, wah gue mesti gimana nih, ini waktunya pas, momentumnya pas ya kan. Coba deh kalian belajar ya kan, selain belajar kalian juga bisa dapat komunitasnya. Coba ikutan seminar dan webinarnya kita ya, namanya Business Affiliate Revolution. Kamu akan belajar gimana caranya jadi affiliate di TikTok, affiliate di Shopee ya kan. Kamu akan dapat pengalaman langsung dari kita ya kan, selama 3 jam dan kamu akan terbuka pikiranmu. Terutama buat kalian yang benar-benar sama sekali gak ngerti ya kan. Nah ini kesempatan yang bagus banget ya. Karena kenapa? Kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang juga antusias dan satu frekuensi dengan kamu. Nah kalau kamu mau ikutan, khusus buat subscribersnya CEO Business Online ya kan. Ini ada kupon khusus. Kamu bisa pakai ya. Gua taruh di deskripsi ya dan di pin komen ya. Kalau mau ikutan langsung aja diklik sekarang karena waktunya hanya 1-2 bulan ke depan aja. Oke, langsung aja diklik sekarang ya. Kalau boleh kita klasifikasikan, sebenarnya yang bagus atau cocok jadi afiliator itu orang yang kayak seperti apa? Maksudnya gimana? Ada, semua misalkan, orang bisa lah. Iya, tapi kan pasti kan maksudnya kayak kalau pekerjaan idealnya ada yang ideal, maksudnya orang yang punya karakter seperti ini cocok untuk kerja seperti ini. Orang yang orang yang suka duit itu cocok jadi afiliator. Orang yang suka apa? Orang yang suka duit. Ada yang nggak suka ya? Kalau aku bilang apa ya? Gini. Betul. Aku ada pengalaman nih Pak. Jadi ada temanku, dia ini punya bisnisnya di dunia pendidikan juga seperti di Gimaru, ngelatih gitu. Dia tertarik dengan afiliator. Kemudian, tapi mindsetnya pebisnis ya, Akhirnya dia masuklah ke industri ini, ya bikin akun lah, dia rekrut orang. Tapi yang berbeda adalah dia menjalankan seperti layaknya bisnis offline atau bisnis pada umumnya. Dan itu agak berat. Karena dia gak menjiwai. Ngerti gak? Dipikirnya dia cuma sedia modal, studio, karyawan, selesai. Itu sulit. Kenapa? Karena mestinya sebagai ownernya dia harus terjun untuk bisnis ini ya, spesifik affiliate ya. Aku belum menemukan ya orang yang benar-benar cuma sekedar nyuruh bawahannya aja dengan modalnya punya, itu jalan di affiliate dan sukses. Ya. Beda kalau toko, ya, kamu punya toko, tinggal cari tempat yang strategis, yang mahal, kemudian kasih dekorasi yang bagus, produk yang murah dan oke, udah kamu suruh SPG-mu yang profesional jualan, udah. Itu masih banyak success story orang kayak gitu ya. Tapi kalau affiliate ini agak beda ya. Jadi dia nggak pure nunggu bola juga ya. Jadi ada jemput bola. Justru malah nggak nunggu bola aku bilang. Oh, padahal mindsetnya orang-orang kan, trafficnya dicariin TikTok, dicariin Shopee, enggak? No. Nah ini kan mindset yang beredar begitu. Enggak, soalnya afiliator nih ada whether we like it or not, ada sedikit ke personal brandingnya. Itu ada itu. Yang gue lihat ya kan. Nggak usah jauh-jauh, kita langsung aja lihat kiblatnya ke China. Mana ada yang kayak gitu, bener kan? Semua afiliator pasti ada personal brandingnya yang besar-besar itu kan ya. Dan itu yang dijual memang. Dan orang beli emang gara-gara dia. Gitu loh. Tapi nggak juga kok. Ada yang berhasil tanpa personal branding punya 50 akun, 20 akun. Banyak loh. Jangan salah loh. Oke. Tapi mindsetnya dia itu sudah paham dengan affiliate itu cara bermainnya gimana. Nggak cuma ngandelin duit lah kasarnya. Iya. Dia yang ngatur cara ngiklannya, dia yang ngatur gimana algoritma bekerja, produknya apa. Itu owner levelnya bahkan. Ya.
pada akhirnya apakah yang model ternak akun gitu bisa bertahan? Bisa, tapi bentuknya akan berubah-berubah, strateginya berubah-berubah. Oh, jadi ya check in check out aja. Iya, itu maksudnya nggak jangka panjang. Kalau yang gue bilang personal branding itu yang untuk jangka panjang ya, Bro. Ya, kalau misalnya dia punya banyak 50 akun, gue yakin juga pasti beberapa itu dia taruh tokoh-tokohnya gitu loh. Ya kan harus ada. Ya, artinya kan tetap bisa dilakukan tanpa harus dia yang turun jadi personal brandnya. Affiliate-nya. Tapi gitu. Biasanya ownernya ini sendiri dulu juga udah pernah ngelakuin sendiri. Setuju. Itu yang aku bilang. Itu yang aku bilang. Jadi nggak bisa kalau kamu punya modal, punya duit, masuk ke situ bikin studio. Ini banyak loh. Banyak banget. Ya. Kemarin ada teman kita lah. Ya. Dia telepon aku. Dia sudah bikin studio, sudah punya tim konten, sudah konten setiap hari, punya karyawan langsung 6, nggak jalan total. Bikin affiliate, akun affiliate. Terus aku bilang, misinya di mana ya? Misinya di mana ya? Setelah kita ngobrol-ngobrol, dia nggak benar-benar tahu affiliate itu kayak gimana. Nggak paham bahkan. Nggak paham. Dia melakukan aktivitas affiliate, tapi dia tidak tahu benar-benar strategi yang mestinya dilakukan seperti apa. Terus dia masuk atas dasar apa? Potensi, peluang. Oh ya, ada kelihatan ada cuan, dia mau coba masuk gitu. Baru kemarin dia telepon. Ya, terus aku bilang, aduh salah kaprah kamu. Dia punya pabrik ya, dia punya pabrik yang bisa maklun barang. Dia bilang, wah ini kalau aku punya affiliate sendiri kan pasti jalan dong logikanya dong. Nah, tapi karena mindsetnya punya pabrik dan strategi punya affiliate itu beda banget. Dan dia terapkan ke sini, dia cuman kalau pabrik punya mesin, punya karyawan, punya manajer produksi, selesai Pak. Kamu selama kamu punya pelanggan yang mau beli ke kamu, selesai dong. Ngerti nggak? Tinggal masalah efisiensi, masalah SOP apa itu lain soal gitu ya. Tapi kan bisnisnya running. Nah ini untuk cari omset aja dia gak dapat. Ini sekelas dia punya pabrik ya. Dia punya bisnis affiliate yang punya orangnya banyak, orangnya semua sudah ada. Cari duit 100 juta sebulannya gak bisa. Omset. Wow. Omset 100 juta sebulannya gak bisa. Dengan tim sebegitunya. Dan dia bingung apa yang salah. Duit ada, orang ada. Ya itu soulnya gak ada. Jiwanya gak ada. Ya ini kita jadi orang jadi takut masuk. Makanya untuk dapetin soulnya, saran gua, lu ikutan aja ke seminar ya kan, ke webinar biar dapet di situ. Betul, itu aku setuju sih. Jadi harusnya ownernya ikut kayak pelatihan seperti di Gimaru gini atau Superstar gini. Jadi dia tahu gitu loh. Karena beda. Yang luar biasa kemarin di program kita itu ada satu yang ikut dan ngobrol sama aku, akhirnya ternyata dari big corporate. Oh iya. Oke. Dari big corporate datang masuk, terus aku nanya loh, ibu apa tujuannya masuk ke sini ngapain terus gitu kan? Kayaknya nggak bukan profilnya ibu buat masuk ke sini gitu kan? Terus karena aku lihat ini top management gitu, terus saya ngapain gitu? Terus iya Pak, saya mau lihat apakah ini emang bisa dijadiin channel distribusi yang baru buat kita atau enggak gitu. Terus kayak oke, interesting, udah sampai ke titik itu ya, bahwa brand melihat afiliator itu adalah salah satu channel distributions yang harus dieksplor. Maksudnya konteksnya kalau kita ngomong dalam konteks corporate, channel distribusi kan banyak ya. Ada misalkan kita ngomong GT itu general trading, masuk ke toko-toko, kelontong dan lain sebagainya. Itu GT. Ada MT, modern trade, itu masuk Indomaret, Alfamart, Hoki, Papaya dan Hypermart dan lain sebagainya. Itu terus ada special outlet, misalkan kayak hotel, restoran, kafe. Afiliator itu dianggap setara dengan GT, MT, special outlet. Itu. Makanya kayak oke, interesting ya. Maksudnya corporate udah melirik ini loh. Itu artinya berarti nggak lama lagi teman-teman afiliator dapat berkah. Itu karena ini sudah dilihat sama corporate yang gede gitu. Dan mereka siap artinya untuk menyiapkan platform, ekosistem, infrastruktur untuk teman-teman afiliator supaya lebih grow lagi. Gitu kan? Karena ditanggepin secara serius. It's not just another channel gitu ya maksudnya. Ini emang sesuatu yang corporate udah mau mempelajarin ini gitu. Nah ketika ini masuk, wah udah gamenya akan lain lagi nanti. Akan bertambah lagi. Makanya penting banget guys ya, momentum ini kalian nih berada di sini nih sekarang ya. Kalau nanti kita ngomong mungkin 2-3 tahun lagi mungkin udah lebih mature ya. Saingan lebih banyak, everything udah done ya kan. Yang jelas barrier untuk masuknya akan jauh lebih tinggi. Ya, jadi tunggu apa lagi guys? Kalau kalian pengen belajar, udah langsung aja dicek ya. Gua kasih
harga khusus ya kan, spesial buat kalian subscribernya CEO Business Online Podcast. Oke, sampai jumpa.